Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Home Assistant di VirtualBox. Tentu kita banyak tahu bahwa dengan adanya VirtualBox ini, bagi Anda yang ingin mencoba mencicipi bagaimana performa dari Home Assistant dengan menggunakan komputer atau PC berbasis Windows 10, ini adalah solusi yang tepat bagi Anda. Di video ini saya akan bahas tuntas bagaimana cara menginstal Home Assistant step by step, jadi Anda bisa langsung mempraktekkan sesuai dengan gambar yang akan kita tampilkan. Oke, berikutnya kita akan memulai dengan kebutuhan sistem yang diperlukan. Kebutuhan sistem ada dua. Yang pertama VirtualBox yang akan kita demokan nanti cara melakukan penginstalan. Kemudian yang kedua kita membutuhkan file VDI Home Assistant. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu penginstalan VirtualBox. Pertama kita membuka website virtualbox.org, kemudian kita lihat di situ ada tab download ya, kita buka, kemudian kita klik yang Windows Host, tunggu sampai muncul kolom downloadnya ya, kemudian kita melakukan proses download aplikasi software VirtualBox. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Setelah selesai melakukan download, kemudian kita install, kita klik next, kemudian next ya, kemudian yes, kemudian install. Kemudian kita sisa menunggu ya statusnya sampai selesai. Setelah selesai kita langsung klik finish. Ini akhir daripada proses penginstalan VirtualBox. Kemudian otomatis VirtualBox akan muncul untuk pertama kalinya. Langkah selanjutnya adalah kita mendownload file VDI Home Assistant. Semua linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi nantinya. Selanjutnya kita masuk di tab instalasi Windows ya. Kita klik VirtualBox di situ. Kita klik image daripada VirtualBox dengan ekstensi VDI. Ini menjadi acuan kita nantinya dalam menambahkan image daripada VirtualBox di Home Assistant. Selanjutnya sistem akan mendownload file VirtualBox dalam format VDI ini, kemudian kita simpan di drive kita tentunya. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan membuka VirtualBox untuk memasukkan file VDI ini. Selanjutnya kita masuk pada tahap akhir, yaitu bagaimana kita melakukan pengaturan di VirtualBox. Selanjutnya setelah kita masuk di interface daripada VirtualBox, kita pilih opsi new, kemudian pastikan yang aktif adalah mode export. Kemudian kita berikan nama sesuai dengan selera dan keinginan kita. Pada contoh kali ini saya berikan nama ACS, kemudian pilih folder tempat penyimpanan file VDI kita ya. Folder ya, bukan kita memilih filenya, kita memilih folder tempat penyimpanan, kemudian kita oke. Kemudian untuk ISO ini dikosongkan saja, kemudian tipe
yang kita pilih adalah Linux, kemudian versionnya adalah 64 bit. Kebetulan saya menggunakan Windows 10 64 bit ya. Kemudian untuk pilihan selanjutnya untended biarkan saja. Kemudian kita langsung ke pilihan hardware ya. Di pilihan hardware ini kita pakai batas minimum memori yang direkomendasikan. Kemudian prosesornya saya tambahkan menjadi angka 2. Kemudian kita pilih enable EV ya, agar proses bootingnya bisa terbaca. Kemudian pada tab hard disk kita pakai juga minimum kebutuhan hard disk, saya lebihkan sedikit, sekitar 39. Kemudian kita gunakan use virtual hard disk. Kita pilih file yang kita sudah simpan tadi, di mana posisi file image daripada Home Assistant dengan ekstensi PDI tadi. Kemudian kita pilih, kemudian kita klik, kemudian open, kemudian kita touch ya. Setelah itu sudah selesai semua, kita klik finish. Nah, proses penyetingan pertama kita sudah lewati. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan beberapa lagi sebelum kita mengeksekusi. Kemudian di sistem kita lihat tidak ada yang perlu dirubah di sini. Biarkan posisinya seperti ini defaultnya. Kita berpindah ke display ya, di tampilan display. Kita ke prosesor dulu ya. Kita lihat tadi rangkuman dari awal tadi sudah ada tergambar sini. Kita gunakan 2 prosesor. Acceleration-nya juga kita biarkan default ya. Kita masuk ke display. Di sini ada beberapa item tentunya kita bisa lihat. Kemudian juga kita biarkan default. Demikian juga dengan storage audio, kita sesuaikan dengan audio yang kita punya ya. Sisa pilih sesuai dengan format audio yang kita punya. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah di tab network kita pastikan memilih pilihan yang paling atas ya, karena ini adalah bridge. Ini yang paling utama, karena ini yang akan membuat proses instalasi kita akan lancar. Kemudian kita pilih tipe daripada LAN kita ya. Kemudian tipe advance-nya biarkan seperti itu. Dan kemudian kita oke ya. Kalau Anda mau melihat beberapa pilihan adapter tidak ada masalah. Kemudian kita klik oke. Kemudian sistem sudah ready untuk berjalan seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita akan menguji apakah settingan kita berhasil. Kita pilih start untuk memulai VirtualBox bekerja dan lihat proses booting akan terjadi. Kita menunggu beberapa saat untuk bisa melihat proses booting daripada VirtualBox ini. Selanjutnya akan muncul tampilan URL daripada Home Assistant kita dan tampilan IP. IP inilah nanti yang digunakan untuk login pertama kali pada saat kita akan mengakses interface daripada Home Assistant kita. Selanjutnya kita paste
di browser ya, IP yang kita sudah dapatkan tadi, tambahkan 8123. Kemudian proses persiapan atau preparing Home Assistant akan berlangsung dan biasanya memakan waktu kurang lebih 20 menit. Siapkan kopi dan camilan Anda. Setelah menunggu kurang lebih 20 menit ya, akhirnya kita bisa masuk juga di tampilan awal, di mana kita disuguhkan untuk memasukkan nama, username, dan password. Pastikan Anda mencatat nama dan terutama username dan password ini agar tidak bingung nantinya pada saat ingin mengakses kembali Home Assistant Anda. Pada contoh kali ini saya berikan nama Bang Jago ya, kita lihat. Kemudian masukkan password ya. Jadi password pertama dan konfirmasi password ini harus sama, nggak boleh berbeda. Ini untuk memastikan Anda tidak bingung. Kalau misalnya Anda bingung, aktifkan aja tombol matanya. Setelah itu kita klik create account. Kemudian kita disuguhkan tampilan seperti ini. Kita ingin memberikan nama Home Assistant kita seperti apa ya, silakan Anda memberikan nama sesuai dengan keinginan dan selera Anda tentunya. Saya kasih contoh, misalnya saya pilih rumahku ya. Kemudian untuk maps-nya ini Anda bisa pilih lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Kalau Anda punya sudah titik di Google Maps, silakan diarahkan atau Anda bisa cari. Itu sisa kita geser sesuai kebutuhan ya. Kemudian kita pilih time zone ya. Kemudian elevasi juga kita bisa pilih di situ. Kemudian unit sistemnya kita pakai apa, meter, derajat Celcius atau Fahrenheit. Kemudian mata uang yang kita gunakan apa, ini contoh aja saya berikan ya. Ini kita bisa sesuaikan. Kemudian kita next. Tunggu proses pertama kali. Kemudian yang kedua, pastikan kita centang semua permintaan untuk membantu proses Home Assistant menjadi lebih baik, karena report inilah yang membantu mereka untuk mengetahui progres yang terjadi di Home Assistant kita, seperti apa problem dan kemajuan tentunya. Kemudian kita sudah lihat bahwa otomatis Home Assistant mengenali beberapa perangkat secara auto detect ya. Contoh misalnya Google Case seperti ini. Selanjutnya kita klik finish untuk mengakhiri proses instalasi Home Assistant kita. Oke, demikianlah tutorial untuk menginstal Home Assistant di VirtualBox. Jika video ini bermanfaat, silakan share, komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.